Mbak, atas nama siapa? Diani Tami Putri. Saya Daus. Fari. Dari prodi? Dari Prodi Pendidikan Kriya. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Mbak, tahu nggak salah satu bunyi Pancasila itu gimana? Tahu? Apa itu? Pancasila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Mbak, tahu nggak salah satu bunyi Pancasila itu gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu gimana? Ya, contohnya itu kayak memanusiakan manusia lah, kayak tolong orang yang kesusahan, bantu orang yang kesulitan di sini. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu kan, Ya. menghormati kepercayaan orang lain. Oke. Mungkin bisa kalau yang Pancasila yang Ketuhanan Yang Maha Esa lebih ke beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Makasih, Mbak. Oh iya. Hasil wawancara yang saya lakukan di kampus, banyak siswa yang masih paham tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dari mereka hanya menjawab dengan sila pertama, sebagai siswa kita juga patut untuk memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kelingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat lain. Sebenarnya masih banyak nilai Pancasila yang berfungsi dalam kehidupan bangsa. Untuk itu pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lain. Pembahasan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu sebagai identitas. Identitas bangsa Indonesia itu dengan memanifestasikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, sehingga menjadikan Indonesia mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari bangsa lain dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian. Kepribadian itu yang mengacu pada suatu yang unik atau khas, sehingga setiap pribadi itu tidak ada yang sama. Jadi Pancasila juga disebut kepribadian bangsa yang artinya mempunyai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diwujudkan dengan sikap mental dan tingkah laku serta perbuatan masyarakat sejak dahulu. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur yang artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang saat itu disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia setelah melalui proses dialog dalam persidangan yang cukup panjang dan kesepakatan dari para pendiri negara Indonesia itu yang mengenal Pancasila adalah kesepakatan yang agung yang mengatasi semua kepentingan sepihak yang diutamakan, yaitu kebaikan bersama dan persatuan Indonesia, sehingga kini Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia. Nah, fungsi yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa yang artinya nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata, sehingga seluruh nilai Pancasila dimanifestasi atau diwujudkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jadi seperti itu video wawancara dan pembahasan tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok yang pertama adalah Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagaimana yang telah dijabarkan mengenai keberadaan Pancasila dalam kehidupan negara, maka dari ini juga akan dijadikan sebagai gagasan dasar kita. Setiap negara Indonesia akan menggunakan Pancasila sebagai pemberi jalan atau petunjuk agar semua bisa hidup dengan sejahtera dan kebahagiaan. Dari 5 sila yang ada, ini juga yang akan menjadi pedoman dan fungsi pokok Pancasila. Pandangan dan perspektif apapun tentu saja tidak boleh yang sifatnya negatif, dan nilai ini sudah dilengkapi oleh Pancasila. Seiring semua implementasi juga buat kebaikan warga negara, dan semua implementasi Pancasila tersebut adalah menyadari seluruh elemen warga negara tentang pentingnya toleransi. Kedua, menjadi pemersatu NKRI. Ketiga, membimbing seluruh elemen bangsa untuk tujuannya. Keempat, menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan kritik atas suatu keadaan. Sekian, terima kasih.